Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tak lupa dan tak bosan khatib mewasiatkan kepada diri pribadi khatib sendiri dan kepada jemaah pada umumnya agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, karena pakaian yang terbaik yang akan kita bawa untuk menghadap Rabb semesta alam adalah ketakwaan. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari nikmat keislaman, kesehatan, kelapangan waktu, dan nikmat telah mengenal ajaran agama Islam yang dibawakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa juga selawat beriringkan salam marilah kita juga hadiahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepadanya, kepada para keluarganya yang senantiasa tegak di atas ajaran agamanya hingga hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali dari hal-hal yang baik pula. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang harta haram yang akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kita sebuah doa, yaitu Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dengan doa tersebut, Allahumma kfini, ya Allah cukupkanlah untukku dari apa-apa yang halal, dari yang haram ya Allah, wa aghnini bifadlika, dan perkayalah aku, cukupkanlah aku bifadlika dengan keutamaanmu ya Allah, amman siwak, dan aku berlepas diri dari meminta selain daripadamu ya Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk senantiasa memanfaatkan atau mengambil harta dari yang halal yang akan kita nafkahkan untuk keluarga kita, untuk diri kita, istri kita, anak-anak kita, keturunan kita. Maka ambillah dari segala yang halal yang Allah sediakan, yang Allah turunkan dari langit dan yang Allah tumbuhkan dari bumi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
menyediakan begitu banyak nikmatnya dari yang halal yang dapat kita manfaatkan. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mendapatkan musibah di dalam hidupnya, terkadang sering terbentur permasalahan, akankah dia mengambil sesuatu dari cara yang haram yang mungkin ada di hadapan matanya, ataukah dia mempertahankan keimanannya untuk senantiasa mengambil daripada yang halal yang Allah halalkan untuknya. Maka Rasulullah menyampaikan dan para sahabat, para ulama juga menyampaikan wal qalil minal halal, yang sedikit asal pun dia halal yubarik maka itu akan berkah, wal haramu wal aksar, dan yang haram walaupun dia jumlahnya banyak yazharu maka dia akan pergi, wa yamhaqullahu ta'ala, dan Allah akan pasti menghancurkannya. Ketika seorang hamba yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan segala sesuatu yang Allah berikan kepadanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezekinya, maka dia tetap bersyukur kepada Allah dan tetap istiqamah untuk memakan harta-harta yang halal di dalam kehidupannya dan menjauhi harta yang haram. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pilihan sebagai manusia yang berakal. Akankah kita mengambil jalan yang halal ataukah jalan yang haram? Rasulullah SAW juga menyampaikan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, wal haram bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Wa ma bainahuma umurun mushtabihat, dan apa yang ada di antara keduanya, antara perkara yang halal dan antara perkara yang haram, umurun mushtabihat, maka dialah perkara yang samar-samar yang kita sebut dengan perkara yang syubhat. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang diharamkan. Ketika kita mendapatkan sesuatu, apakah ini halal ataukah ini haram, masih ada keraguan di hati kita, ketahuilah bahwasannya keraguan dari segala sesuatu itu adalah perkara yang syubhat. Ketika kita tidak mengetahui ilmunya, maka lebih baik kita untuk meninggalkan perkara yang syubhat itu. Kenapa? Karena lebih banyak kita akan terjatuh kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memakan harta-harta yang syubhat. Kemudian, apakah dampak dari memakan harta yang haram untuk tubuh kita dan untuk ibadah kita? Maka ada beberapa dampak dari memakan harta-harta yang haram. Di antaranya, doa kita akan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya diriwayatkan ada seorang yang sedang melakukan safar, perjalanan jauh di sebuah gurun yang rambutnya acak-acakan, kemudian badannya berdebu. Kemudian pemuda tersebut pun mengangkat tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa libasuhu haramun wa ghuzziya bil haram wa kayfa yustajabu lak. Yang dimakannya haram, yang diminumnya haram, yang dipakainya haram, dan dia berkecimpung dalam bidang yang haram, perutnya dipenuhkan dengan segala sesuatu yang haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Ma'asyiral muslimin, penting bagi kita untuk memberikan diri kita dan keluarga kita dari segala sesuatu yang halal. Kenapa? Karena doa yang kita panjatkan setiap hari, doa yang kita munajatkan kepada Allah, bisa saja semua doa kita terhalang
dari apa yang kita konsumsi selama ini, dari yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Sesungguhnya Rasulullah menyampaikan, inna fi jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Apabila darah ini sehat, maka sehatlah seluruhnya. Dan apabila darah ini sakit, maka sakitlah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, ia adalah hati kita. Ketika hati kita beri makan dengan segala sesuatu yang haram, maka Allah akan titikkan noda hitam di dalamnya. Dan ini akan berdampak daripada doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kemudian dia akan berdampak daripada ibadah-ibadah kita. Ketika seseorang hamba yang gemar memakan harta yang haram untuk dirinya dan keluarganya, maka harta yang haram yang tumbuh menjadi darah dagingnya akan mempengaruhi daripada ibadahnya. Orang yang terisi dengan segala sesuatu yang haram, tumbuh dengan darah dan daging yang haram, akan lebih mudah untuk bermaksiat kepada Allah. Mereka akan lebih malas untuk beribadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, coba kita pertanyakan diri kita, apakah yang telah kita masukkan ke dalam tubuh kita dari yang halal ataukah dari yang haram? Akankah ibadah kita selama ini yang kita panjatkan kepada Allah, akankah diterima dengan segala sesuatu yang haram yang kita masukkan ke dalam tubuh kita? Kaum muslimin sidang jemaat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua menjaga daripada harta-harta yang haram yang kita nafkahkan untuk diri kita dan keluarga kita, dan semoga keberkahan menjadi bagian dari kehidupan kita dengan mengkonsumsi harta-harta yang halal saja dan menjauhi harta-harta yang haram. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa singkatnya umur kita di muka bumi ini. Bahkan orang yang telah dahulu meninggalkan dunia daripada kita, umur mereka lebih panjang lagi di dalam alam barzakh. Umur mereka lebih panjang lagi di dalam alam kuburnya daripada umur mereka hidup di muka bumi ini. Maka daripada itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulailah daripada kita untuk senantiasa memperhatikan apa yang kita berikan untuk diri kita dan keluarga kita, dan begitu juga untuk anak keturunan kita. Mereka lah masa depan kita yang harusnya kita jaga daripada harta-harta yang haram yang kita berikan kepada mereka. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, maka akan terputuslah semua amal ibadah kita, hubungan kita dengan dunia ini. Maka siapakah yang akan kita harapkan untuk menanggalkan tangannya ke langit, memohonkan ampunan untuk diri kita? Tentulah anak-anak kita yang kita harapkan untuk mendoakan kita. Akan tetapi bagaimana ketika semasa hidup kita senantiasa memberikan mereka dari segala sesuatu nafkah yang haram yang mengalir di dalam tubuh mereka? Akankah mereka kembang tumbuh menjadi pribadi yang soleh dan soleha, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya telah meninggal dunia? Akankah mereka menjadi pribadi yang baik? Maka daripada itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, senantiasa kita menyajikan apa segala sesuatu yang halal bagi diri kita dan keluarga kita. Innallaha
wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa qurratu a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'mati wa tahuli afati wa fujaati ni'mati wa jami'i sakhati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Washkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'mati yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.